Abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi dengar dulu, orang-orang kamu yang kami dulu ngomong. Sebentar bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, kalau itu benar. Apa? Jangan so jago-jago lah. Kita udah di lapangan juga. Kalian yang so jago. Oh abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi pak banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian yang so jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jago. Abang mau main sama kita. Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah. Di mananya otak kalian yang mendukung ini masih mendukung ini? Coba. Logikanya kan sederhana. Kalau memang benar lulusan UGM, dia bangga bahkan di clipping atau dipajang di piagam besar-besar di direktorat UGM itu, di kantornya of Emilia itu, diperbesarlah ijazahnya Joko Widodo di situ, bahkan dibuat tugu dikit. Dibuat tugu, oh inilah pernah alumni kita pernah menjabat jadi presiden 2 periode. Nama gedung perpustakaan pusatnya misalnya gedung perpustakaan Joko Widodo di apa terus dipanggil jadi keynote speaker di mana-mana mewakili UGM, jadi UGM ambassador. Ini nunjukkan ijazahnya saja kepada wartawan, jangan difoto ya, takut dianalisa si Rismon sama Dr. Rusduro. Jadi gini, mungkin kalau mata awam melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis, ini ada software dan software itu terbukti sahih. Ya. Yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Mas, ya. Siapa yang bikin pemalsuan ini? Nah, itu nanti harus dibuktikan. Udah ada buktinya. Lah ya, itu yang harus dibuktikan. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Harus ketemu, betul. Tapi yang jelas ijazah ini tidak benar. Anda harus ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara teknis kan? Benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya Pak orang Jokowi. yang ada pada nama. Siapa orang itu? Diduga. Atau diduga ini ada namanya. Sepupunya. Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia nggak berani sebut. Iya, Jadi gini, Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah kan buatnya Lahirnya bukan tahun berapa? 85. Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti 8 dia Juli baru 77. usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi nggak masuk logika. Namanya siapa? Jangan sesat. Membuatnya bukan tahun 85. Jadi anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on Roy Suryo, Ini udahlah. penyesatan. Anda Ini jangan penyesatan. host Udahlah. dan membohongi Penyesatan. rakyat. Ijazah Di sini tidak- aja Anda udah tidak nggak di benar. print. Tidak di print tahun 85 ijazah Pak ini. Jokowi lahir ya 21 Juni tahun 61. 61. Ya, hampir Saya salah kan? 19 Juni 71. Iya. Tahu itu? Iya. Ini lahirnya Tahun 8 Juli 77. 77. Ya, tahu saya berarti pasti. anak usia 14 tahun mukanya kayak begini. Nah, ini penyesatan. Setua Anda. Ini penyesatan. Mukanya setua Ini Anda. penyesatan. Jadi Siapa yang Sotoy. sebentar, Bang, salah ini. anak usia 14 tahun ditempel di sini. Ini salah, ini penyesatan. Lah. Siapa yang bilang cetakan baru ini dibuat tahun 85? Jadi ini dipalsukan tahun berapa? Salah. Abang Mas Nanti ada. Roy Nanti ada dipalsukan keterangannya. tahun berapa? Nanti itu di jelas pengadilan. dulu dong. Nanti di sidang. Ya, udah tidak dong. Ngapain bisa. saya menjelaskan kepada komisaris? Oh, dia Mas, berarti kan Anda punya semua ini bukan berdasarkan riset. Ini hanya klaim Anda seperti Anda mengklaim kayak Candi Stupa Borobudur, Panci dan lain-lain sama Mas Roy. Panci apa? Panci apa yang ada? Panci kan? Kudet. Panci. Kudet. Raja Panci. Anda kudet. Kurang update. Dia membuat hoax. Sebentar. Dengan masalah yang sudah selesai. Anda ada putusan pengadilannya. Anda Aku ini Raja kalau kudet. Stupa. Aku ini Anda kalau Raja kudet. Stupa. Enggak. Tidak, ya kan? Ya berarti kudet. Menceritakan itu. Lalu seorang profesor, Tilmar namanya, itu di McGill University, itu bilang begini, ada orang kedua yang mengidap namanya Pinocchio Effect. Pinocchio Effect.
Seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah hidungnya panjang, Pak Silvelter tadi tambah panjang gitu kan. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 11 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa. Ya kan benar nggak, Bos? Dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi ya. kampusnya udah nggak ada, kampusnya di Ruko itu ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, ngaco makanya. Nah, sekarang soal ijazah. Di medsos ini ada namanya entrapment konten. Lihat ya, jangan mau menceritakan kebohongannya. Jangan potong dulu. Anda itu hobinya Jadi ngotong. ada cuitannya itu. Gini. Nanti dulu itu bilang, terus aja loh. Anak bernama Saya teruskan ya. 15 Saya teruskan dulu. Duri Kepam meninggal. Tadi barusan padahal ngomong enggak. anjing tadi itu tadi. Jadi dia keceplosan tadi. Ya, saya teruskan dulu. Jadi menyebut nama hewan jangan di sini lah. Jadi saya lanjutkan. Di medsos ini ada namanya entrapment content. Itu termasuk ijazah ini bisa mungkin saja nanti kecewa dia mau bully saya. Bisa jadi ijazah ini entrapment content. Entrapment content. Ya, kan tadi dia nanya, dibuat tahun berapa itu disangka sama Pak Presiden? Belum tentu tahun 85 bikinnya. Bagaimana orang percaya pada Anda? Jangan difoto. Privasi. Kalau Anda privasi, jangan jadi pejabat. Ya, harta Anda saja terbuka pada publik, apalagi cuma ijazah. Makanya wajib melaporkan kekayaannya di LHKPN. Artinya apa? Anda sudah mau mengajukan diri untuk jadi pelayan rakyat, semua akan discrutinize, akan diteliti orang, harus berani, gitu loh. Ini kok privasi, saya kan udah pensiun, tapi Anda tetap menerima 30 juta sebulan dari rakyat. Anda berutang keterbukaan pada rakyat. Kalau nggak usah terima pensiun itu. Anda terima rumah dinas mewah, mobil Alphard, pengawalan dari negara. Memangnya mengawal itu gratis. Dan itu ada yang jadi gubernur menantu, jadi wapres, gitu loh. Jangan dibilang karena saya sudah bias, sudah ini selesai. Ya kan kita korek waktu dulu ngajukan berarti gimana? Kecuali ya orang sembarang yang nggak punya jabatan atau di swasta, ya untuk apa kita ributkan? Ya, terserah perusahaannya lah mau pakai ijazah palsu, nggak ketahuan ya terserah. Kan dia nggak makan APBN. Ijazahnya Dr. Muhammad Hatta yang orang Padang ya tetangga kami itu ijazahnya dipajang di Erasmus, University of Rotterdam. Bayangkan, Muhammad Hatta, Erasmus University di Rotterdam, Belanda. Ijazahnya dari Dr. Muhammad Hatta, orang Padang, tetangga. Agak bangga dikit lah, ya kan? Sumatera, sesama Sumatera, gitu loh. Bayangkan, sampai dipajang, saking bangganya. Harusnya dipajang itu juga, kalau benar, biar bisa orang foto-foto. Malah ini, jangan difoto ya. Gitu loh. Ya. Udah selesai kita. Oke ya, saya sudah agak capek ini. Panas saya soalnya. Ya, kalian lihat dulu. Ya, udah datang jauh-jauh. Disuplai data yang hasil tipu-tipu. Siapa yang nggak marah coba? Ya, kita kan bukan budak. Memangnya kita budak. Makanya saya bilang, yang paling berbahaya adalah penjilat daripada pengkritik. Paling berbahaya itu penjilat daripada pengkritik. Kalau mengkritik, artinya kita memberikan masukan, walaupun sadis. Daripada penjilat. Ya, salah pun dibela. Yang penting duit. Hepeng. Ya. Apa itulah manusia-manusia penjilat itu yang sampah Republik ini. Gitu loh. Lebih baik kita kritik keras, bahkan tidak sopan sekalipun, tapi niat kita baik. Bukan menjilat untuk dapat uang, komisaris, segala macam jabatan. Oke, terutama untuk seluruh pendukung anak PKI bernama Jokowi ya. Satu, selalu tanya, kowe iki sopo? Aku ki rakyat Indonesia yang pernah mempekerjakan Jokowi sebagai jongos di Republik Indonesia, tapi kerjane Jokowi ku ya enggak pecus. Jadi kita minta pertanggungjawabannya Jokowi atas kerusakan yang selama ini dibuat oleh Jokowi terhadap Republik Indonesia iki. Ngerti pora? Rakyat Indonesia itu adalah raja. Ndoro ya, Ndoro raja majikane jongos bernama Jokowi. Nek arep tekon aku ki sapa, posisine sapa? Aku rakyat yang pernah bayar pajak ke Republik ini untuk bayar gaji orang bernama Jokowi. Anta? Iya pora?
Itu satu. Terus yang kedua, wong kok nek ora digetak-getak kok ora ngerti nganggo bahasa lemah lembut ngono kok ora ngerti malah saya ndadi. Yang kedua, nek kowe ngonek-ngonekke aku PKI ya. Sejak kapan aku lahir? PKI itu lahir sejak kapan? Ngene lho. Wes bolak-balik tak omongi kowe kuwi ya pendukunge anak PKI jenenge Jokowi, anak PKI jenenge Jokowi, pendukung-pendukunge. Bolak-balik tak omongi daripada kowe iki mau keluar nang medsos ngonek-ngonekke wong ora genah, memfitnah orang nang ora genah. Mbok ayo kowe iki sekali-kali gentleman ngono lho, sekali-kali iki ngadepi tantangan adu data fakta transparansi secara ilmiah ambek tim 101 dalam komando Bunda Lim Jukian. Apa ora? Iso apa ora? Nek ra iso rasa keluar-keluar nang medsos kan ngomong kayak aku ngomong kayak muni Jokowi anak PKI ku ana dasare komandanku kuwi punya data lengkap tentang Jokowi ning nek mengarep dibuka dhewe ya mane-mano nek ora ana Jokowi nanti kita mau mindon gaweni dikira ngarang atau dikira fitnah gawe ontran-ontran gawe apa ini ana ada parep karo Jokowine dhewe atau dengan adu data fakta tertransparansi secara ilmiah kan seluruh dunia ini ngerti akhirnya paham ora? Jadi rasa muni mbok dibuka datane kene apa kuwi raimu kuwi to raimu kuwi nek dibuka datane mung sepihak tok aku karo komandanku yang buka atau timnya yang buka tok ora ana raine pendukunge kuwi anak PKI jenenge Jokowi kuwi mengko ya mung geger meneh kowe ngonekke iki fitnah iki apa meneh ngono. Jadi kedua belah pihak iki kudu ana. Nek jan kowe iki wong gentleman lho ya. Nek kowe iki gentleman lho ya. Lireno len keluar nang medsos ki. Gek nulis nang kene nang fitiku iki. Bu Ani tanggal sekian, hari ini tanggal piro, dino apa? Tolong siapkan undangan agenda adu data fakta tertransparansi. Secara ilmiah, lah aku jenenge kowe lagi jantan, bagus, ganteng, cantik, ngono. Ora mung gegeran nyebar fitnah hoax terus medsos. Ora ana gunane babar blas uripmu kuwi. Nah, aku timnya Bunda Lim Jukian itu selalu menawarkan, ayo bareng bongkar adu data fakta tertransparansi secara ilmiah kaya apa sejarahe perjuangane silsilahe keluargane Bunda Lim Jukian begitu juga silsilah keluargane anak PKI jenenge Jokowi kuwi to satu yuk kedua kaya apa sejarah pendidikane Bunda Lim Jukian atau dan kaya apa sejarah pendidikane Jokowi anak PKI kuwi to. Terus ketiga, kaya apa sejarah perjuangane keluarga besare Bunda Lim Jukian dan kaya apa sejarah perjuangannya Jokowi kuwi sapa sing merusak republik iki antarane keluarga besare Bunda Lim Jukian dan timnya atau apa keluarga besare Jokowi dan timnya tak takon saiki ayo tapi buka nang kuwi adu data fakta secara transparansi ilmiah dipublikasikan dengan media internasional dan nasional dan internasional. Kowe baru jagoan, baru kuwi fake ngono kuwi. Jenenge kuwi apa jenenge jenenge pertanggungjawaban yang jelas, pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan kedua belah pihak dan iso diakui seluruh dunia iki ngono kuwi. Ora mung kowe nyebar hoak kowe iki sapa lha yo sesuk adu data fakta dhisik diagendakan sik bek kowe yo ngerti aku ki sapa. Bek ngerti yo kuwi anak PKI jenenge Jokowi sing mbok belan-belani kuwi sapa. Ben ngerti kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video ya
yang dimana terjadi lagi sebuah, ya sebut saja insiden lah, dimana pendukung Pak Jokowi yang biasa diundang di acara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, yaitu Bung Sylvester Matutina, tampak terlihat kembali membuat kegaduhan ya, dimana di saat yang lalu beliau sempat terpancing emosi dan berkata-kata kasar dan hampir kontak fisik dengan Bung Rocky Gerung saat berdebat. Kali ini beliau kembali terpancing oleh suasana mungkin ya, atau ya memang seperti itulah jika seseorang sudah kalah debat, sudah terpojok, ya akhirnya yang keluar ya emosi, tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Bahkan jika dilihat di video yang beredar di sosial media, Bung Sylvester sempat berlari ke arah audiens ya, karena di saat berdebat itu lagi berdebat kepada audiens yang kemarin ikut demo atau ikut ke rumah Pak Jokowi ya, untuk meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Dalam video itu terlihat sangat penuh dengan emosi yang menggebu-gebu, saling tunjuk, saling melontarkan kata-kata kasar ya, walaupun tidak menggunakan mikrofon jadi tidak terdengar dengan jelas, tapi ya di situ sangat tidak pantas sekali lah dilakukan di acara TV kan, dimana harusnya terjadi perdebatan yang substansif tetapi malah melebar kemana-mana dan menyerang pribadi, apalagi saat berdebat dengan Bung Ray Suryo ya, terlihat sangat agresif sekali menyerang pribadinya Bung Suryo, mengatakan Raja Panci lah segala macam. Tetapi jika diserang balik saat Bung Suryo mengatakan komisaris BUMN, beliau langsung bernada tinggi, terlihat sekali emosinya. Ini kan suatu respon yang sangat aneh ya. Jika tidak ingin dikata-katai, jangan mengatai, seperti itulah. Jangan memulai menyerang personal jika personal kita tidak ingin diserang oleh orang ya. Dan ini kan menjadi contoh yang tidak sangat bagus lah. Harusnya perdebatan itu ya argumen dibantah dengan argumen, dengan membahas sesuatu yang substansif. Ini di sini kan sedang membahas keaslian ijazah Pak Jokowi yang sempat beredar di X waktu itu, di saat ada seorang dari sebuah partai yang mengunggahnya ke sosial media, makanya jadi ramai, jadi perbincangan. Dan jika ditanya pun sebenarnya Bung Sylvester mungkin belum pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi juga, jadi kayak perdebatannya itu seperti debat kusir lah. Yang ada ya hanya saling jebak menyebak kata per kata, saling serang masalah pribadi. Ini kan menjadi sangat tidak enak untuk dilihat ya. Dan mungkin menurut saya jika nanti ada sebuah topik yang membahas Pak Jokowi, bisa mengundang bintang tamu yang lainnya lah, karena kan sini bukan kali pertama, ini sudah 2 kali Bung Sylvester ini melakukan hal yang sama ya, membuat kegaduhan di sebuah acara TV, tidak bisa mengontrol emosinya. Jika kita lihat seperti Bung Rocky Gerung, Bung Ferry Amsari, itu kan kalau berdebat kan walaupun sekeras-keras apapun, seperti Bung Adian juga, itu tetap di dalam konteks dan tetap membahas substansifnya. Tetapi ini keluar dari konteks, emosinya tidak bisa dikendalikan, menyerang-nyerang pribadi,
bahkan hampir kontak fisik. Ini kan sangat ngawur sekali. Sebuah acara yang seharusnya menyajikan tontonan yang berkelas malah terlihat seperti gerombolan orang-orang preman yang sedang berdiskusi ya. Kalau sudah kalah argumen, bawaannya pengen menyerang fisik. Ya terlihat di dalam video tersebut lah. Sangat kacau sekali, sangat rusuh sekali. Harusnya ini jangan diundang lagi sih Bung Sylvester Matutina ini. Bisa digantikan dengan yang lainnya karena sangat mengganggu sekali. Dan Bung Rismon juga menjelaskan ya, seperti terlihat logikanya terbalik-balik pendukung Pak Jokowi ini. Kalau memang Pak Jokowi itu benar lulusan UGM, ya harusnya kan dipajang di UGM karena satu-satunya lulusan yang menjadi presiden Indonesia selama 2002 periode, seperti Obama di kampus asalnya, seperti Bung Hatta di kampus asalnya, dipajang karena membuat prestasi, membuat sebuah kebanggaan. Harusnya kan di UGM adalah seperti itu pajangan, ini dia lulusan dari UGM yang menjadi presiden. Harusnya kan ada kebanggaan. Tapi setelah ditelusuri ya ternyata tidak ada gitu loh. Dan seperti di video sebelumnya di mana Bung Effendi Ghazali juga mengatakan kan, ya di mana-mana itu ya seorang sarjana itu pasti bangga dengan ijazahnya, bangga dengan universitasnya, dan tidak akan ragu-ragu dan tidak akan malu-malu, tidak akan sungkan-sungkan untuk menunjukkan ini ijazah saya lulusan sini, ini alma mater saya. Karena kan sebuah pencapaian kan, telah melakukan pendidikan tinggi, telah menamatkan pendidikan sarjana seperti itu kan. Kalau ditanya berkilah-kilah, berkelit-kelit, berbelok-belok, inilah itulah, aduh, tampak malah menambah kecurigaan. Dikasih tunjuk pun kepada wartawan, tetapi wartawan tidak boleh memvideonya, tidak boleh memfotonya. Makin menambah saja kecurigaan orang Indonesia. Kalau memang berniat untuk menyelesaikan polemik ini ya tinggal kasih tunjuk ini ijazah saya, silahkan diperiksa secara ilmiah apa secara forensik, kelar masalahnya. Tidak perlu berlarut-larut sampai menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perdebatan, dan bahkan menempuh jalur hukum. Ini kalau sudah menempuh jalur hukum ya sudah beda konteks lagi nih nanti ujung-ujungnya seperti apa. Dan mungkin sekian dulu reaction video dari saya. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.